Kembali lagi bersama kami di IM News. Kali ini akan kita bahas tentang kisah pertemuan Syekh Ar-Rumi dan gurunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Namun sebelum itu, jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita terbaru dari kami. Suatu ketika, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi mengundang gurunya bernama Syekh Syamsuddin ke rumahnya saat malam hari. Sang guru pun menerima undangan dari muridnya tersebut sesuai permintaan. Ketika beliau tiba di tempat kediaman muridnya tadi, semua hidangan makan malam pun sudah disediakan. Gurunya pun berkata, "Bisakah kamu menyediakan minuman arak untukku?" Betapa terkejutnya Syekh Ar-Rumi seraya bertanya, "Wahai guruku, apakah Anda minum arak juga?" "Iya," jawab gurunya. Syekh Ar-Rumi kembali sangat terkejut dan berkata, "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini." Gurunya pun berkata, "Sekarang kamu sudah mengetahuinya. Sediakanlah." "Saya tidak tahu dari mana akan mendapatkannya malam hari seperti ini," jawab Syekh Ar-Rumi. Gurunya berkata lagi, "Perintahkan pembantumu untuk mencarinya. Kehormatanku akan hilang di hadapan mereka," jawab Syekh Ar-Rumi. Perbincangan di antara mereka pun semakin hebat, karena gurunya bersikeras tetap menginginkan arak, dan berkata, "Kalau begitu, kaulah sendiri yang keluar untuk mencarinya. Tidak mungkin saya membelinya, karena semua penduduk kota ini mengenaliku," jawab Syekh Ar-Rumi lagi. Kemudian gurunya pun mengancam, "Kalau kau memang muridku, penuhilah keinginanku. Kalau malam ini tidak ada arak, saya tidak makan hidangan ini, perbincangan di antara kita juga tidak ada, dan saya tidak bermalam di sini," ancam gurunya. Karena kecintaannya kepada sang guru, Syekh Ar-Rumi pun keluar memakai jubah dan menyembunyikan botol kosong di balik jubahnya, seraya berjalan ke permukiman kaum Nasrani dengan rasa sangat cemas. Sebelum beliau memasuki permukiman tersebut, tidak seorang pun berpikiran negatif terhadapnya. Namun begitu ia memasukinya, sebagian mereka terkejut hingga menguntit beliau dari belakang karena rasa penasaran. Bahkan mereka sangat terkejut ketika melihat beliau masuk ke kedai arak serta mengisi botol tadi dengan minuman tersebut dan menyimpan kembali di balik jubahnya. Setelah dipastikan semua aman, barulah ia keluar dari kedai tersebut. Namun, dalam perjalanan pulang itu, orang yang mengikutinya semakin banyak. Tanpa beliau sadari mereka telah menguntitnya sejak pergi tadi. Sehingga ketika tiba di depan masjid, di mana Syekh Ar-Rumi menjadi imam di setiap saat, tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak, "Wahai para penduduk kota, Syekh Jalaluddin yang setiap hari mengimami kalian salat di masjid ini, baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman," teriaknya sambil menyingkapi jubah beliau. Sehingga semua orang tercengang melihat botol di tangan Syekh Ar-Rumi. Inilah orang yang mengakui dirinya ahli zuhud dan kalian jadikan sebagai panutan, namun malam hari ini ia membeli arak yang akan diminum di rumahnya nanti, imbuhnya lagi. Seketika itu pula semua penduduk berebutan meludahi muka beliau dan memukulinya hingga surban yang meliliti kepala beliau jatuh ke lehernya. Namun Syekh Ar-Rumi pun pasrah dan tidak melakukan pembelaan. Melihat begitu pasrahnya beliau, mereka pun semakin yakin bahwa mereka ditipu oleh kebohongan tentang ketakwaan dan zuhud yang diajarinya selama ini. Mereka pun terus-menerus menghajar beliau. Bahkan sebahagian mereka ingin membunuhnya karena tidak ada lagi rasa kasihan. Di saat masyarakat sedang meluapkan emosinya pada Syekh Ar-Rumi, tiba-tiba terdengarlah suara Syekh Syamsuddin At-Tabrizi yang tidak lain adalah gurunya tadi seraya berkata, "Wahai penduduk yang tidak tahu malu, kalian telah menuduh orang alim dan fakih meminum khamar. Ketahuilah bahwa isi botol ini adalah cuka untuk bahan masakan bukan arak, tambahnya lagi." Namun ada juga orang yang membantah, "Ini isinya arak bukan cuka," jawabnya dengan nada tinggi. Syekh Syamsuddin pun mengambil botol tadi dan membuka tutupnya. Kemudian meneteskan ke tangan mereka satu persatu, namun betapa terkejutnya mereka ternyata isinya benar cuka bukan arak.
Saat itu pula mereka memukuli kepalanya sendiri dan berdesakan bersimpuh di kaki Syekh Ar-Rumi untuk meminta maaf, serta menciumi tangan beliau. Setelah itu mereka pun pergi satu persatu. Sesaat kemudian tinggallah Syekh Ar-Rumi dan gurunya di tempat kejadian tadi. "Apa maksudmu semua ini wahai guruku?" tanya Syekh Ar-Rumi memecahkan keheningan malam. "Kehormatan dan nama baikku telah ternodai malam ini. Ini adalah permasalahan yang sangat besar dalam hidupku," sambung Syekh Ar-Rumi. "Agar kamu mengerti bahwa wibawa yang kamu banggakan selama ini hanya khayalan semata, dan penghormatan orang awam tidaklah kekal abadi," jawab gurunya. "Kau melihat sendiri kan? Karena dugaan satu botol minuman saja kehormatan itu sirna. Mereka meludahimu, memukuli kepalamu, bahkan sebagian mereka ingin membunuhmu. Semua kehormatanmu lenyap dalam sesaat. Inikah kebanggaan yang kau perjuangkan selama ini?" Gurunya balik bertanya, "Maka bersandarlah engkau kepada zat yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," sambung gurunya penuh nasihat. Sahabat Muslim, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Tahta dan jabatan yang kita miliki tidaklah kekal abadi. Maka pergunakanlah kelebihan yang kita miliki selama ini pada jalan yang baik dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih.